menarik. Saya ingin tahu, Ya. apakah nanti Abang juga akan mengadopsi keberhasilan di Kabupaten Tangerang, ya kan, ke Jakarta, seandainya nanti Abang diberi amanah untuk ikut investasi di Jakarta. Oke. Yang pertama saya harus revisi dulu bahwa saya yang kedua. Oh, yang kedua, oke, maaf. Bupati Tangerang yang terpilih menjadi Ketua Golkar Provinsi DKI Jakarta. Oh, Yang pertama itu ada namanya Pak Tajus Sobirin. Oh iya, Sobirin. Itu Ya. bupati legendaris juga di Kabupaten Tangerang. Nah, Betul. salah satu catatan dari Pak Ketua Umum adalah ketika memberikan kepercayaan saya untuk menjadi Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta adalah hasil dan prestasi saya menjadi pimpinan daerah di Kabupaten Tangerang. Ya, walaupun dalam 2 periode tersebut kan kita tahu 2020, 2021 dan 2022 kita mendapati tantangan paling berat yaitu pandemi COVID-19. Di mana pada saat itu seluruh anggaran APBD Kabupaten Tangerang terkoreksi besar untuk melayani, dan kemudian kita melakukan refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka keluar dari pandemi COVID-19. Alhamdulillah di tahun 2020 sampai 2022 Kabupaten Tangerang menyelesaikan urusan-urusan terkait dengan urusan sektor kesehatan, kemudian sektor sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi tersebut. Kami di tahun 2020 sampai 2022 itu melakukan operasional rumah singgah yang kita sewa dari hotel, ada 240 lebih kamar di sana, bisa melayani hampir 400 orang sekaligus, bahkan lebih pada saat tertentu. Bukan saja orang Kabupaten Tangerang, tapi juga kota, Tangsel, dan Jabodetabek, serta beberapa masyarakat dari Provinsi Banten. Nah, dalam era itu memang sangat luar biasa sekali tantangannya ya. Apalagi luas wilayah Kabupaten Tangerang jauh lebih luas dari Provinsi DKI Jakarta. Kami juga punya penduduk yang sudah di atas 3 juta jiwa. Ini menjadi tantangan tersendiri di mana alokasi anggaran kita pun sangat terbatas. Hanya kurang dari 10%-nya anggaran DKI. Maka dari itu sektor-sektor terkait urusan pendidikan, urusan wajib, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, terpaksa harus kita bagi. Nah, dalam perjalanannya, alhamdulillah, Kabupaten Tangerang dengan keterbatasan APBD-nya pun, kami bisa melakukan banyak pembangunan di daerah, walaupun juga masih ada PR-PR yang tetap harus kita lakukan di tahun anggaran sampai 2023 akhir ini. Di mana alhamdulillah 2 periode saya bisa menambahkan 2 rumah sakit umum daerah dan kemudian meningkatkan kualitas sarana prasarana dan sumber daya manusia di 2 rumah sakit daerah yang sudah beroperasi. Yang kita tingkatkan itu di RSUD Tangerang, di mana sekarang sudah RSUD Tangerang ini bukan saja menjadi tempat penanganan kasus-kasus kelainan darah seprovinsi Banten, thalassemia, leukemia, dan lain sebagainya. Kita menjadi pusat di Provinsi Banten. Kemudian kita juga menjadi pusat penanganan untuk kasus-kasus penyakit-penyakit yang berdasarkan dari virus ataupun bakteri di RSUD Tangerang. Sekarang kita sudah bisa melakukan bedah jantung terbuka. Ini juga sedikit sekali RSU tingkat kabupaten yang bisa melakukan operasi bedah jantung terbuka, dan kita menjadi additional rumah sakit tambahan untuk juga membantu perannya Rumah Sakit Harapan Kita dalam hal memberikan pelayanan bedah jantung kepada masyarakat. Ini sangat luar biasa sekali capaiannya, karena untuk menuju ke rumah sakit yang bisa melakukan bedah jantung ini kan perlu bukan saja peralatan, tapi juga sumber daya manusianya. Berikutnya di RSU Blaraja, sekarang RSU Blaraja juga khusus menangani kasus-kasus ortopedi, patah tulang, dan lain sebagainya, karena di sana dekat dengan industri dan juga jalan tol. Bahkan sekarang sudah mulai juga meningkatkan kualitas standarnya mereka, walaupun sudah menjadi tipe B sekarang. Di RSU Blaraja ini satu-satunya RSU yang punya mesin untuk endoskopi bagi masyarakat untuk melihat kondisi dari internal tubuh kita.
Dan yang ketiga ada RSU Paku Haji yang saya persiapkan emang untuk melayani masyarakat di Tangerang Utara, khususnya wilayah Paku Haji, Kosambi, Teluk Naga, kemudian sebagian Sepatan, Sukadiri, dan sebagian dari Sepatan Timur. Nah ini juga untuk hal-hal seperti THT, telinga, kemudian mata, kemudian penyakit-penyakit yang berdasarkan dari bakteri dan virus, kita bisa tangani langsung di sana. Jangan lupa juga Mas, ini semua dibangun oleh APBD. Dan yang terakhir RSU Tiga Raksa. Ini juga bisa dilihat, fasilitas di RSU Belaraja ini sangat luar biasa sekali, khususnya untuk melayani 7 kecamatan di sekitar Tiga Raksa, termasuk Tiga Raksa. Dan keempat rumah sakit ini nanti saling mendukung dengan specialty masing-masing di urusan-urusan kesehatan. Jadi mudah-mudahan layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang ini juga bisa meningkat. Begitu juga dengan 44 puskesmas. Sekarang ini sedang kita renovasi semuanya secara bertahap menggunakan APBD, di mana bukan cuma peralatannya saja, tapi juga infrastrukturnya, bangunannya semua kita perluas. Jadi yang sudah ada itu rumah sakit, puskesmas Mau yang sudah luas, kemudian puskesmas Tiga Raksa, puskesmas Kelapa II sedang dibangun, Panongan yang sudah beroperasi, dan beberapa nanti secara bertahap di tiap tahun anggarannya akan kita lakukan rehab berat. Ini semua saya ambil keputusan di RPJMD karena melihat fasilitas layanan kesehatan kita yang masih minim. Dan terbukti ketika kita mengalami pandemi. Maka dari itu sektor kesehatan menjadi sangat penting. Di lain sektor, pendidikan juga sedang kita lakukan banyak sekali perubahan. Terutama di sekolah-sekolah menengah pertama, SMP. Belajar juga dari pandemi, kita sekarang ini sudah punya beberapa SMP yang hybrid. Kita bisa lakukan online dan offline, di mana 12 ruang kelas itu yang tadinya hanya untuk 12 rombel, sekarang dengan hybrid ini bisa kita gabungkan menjadi 24 rombel. Dan ini akan mempercepat cakupan luasan harapan sekolah untuk anak-anak SMP di Kabupaten Tangerang. Tapi problem kita masih di SMA, karena ini kan kewenangannya di provinsi. Mudah-mudahan provinsi juga infrastrukturnya disiapkan dan lain sebagainya agar bisa menampung lulusan-lulusan SMP negeri di Kabupaten Tangerang. Tapi terlepas dari itu, kami juga di sekolah-sekolah negeri ini punya program sanitasi sekolah, kemudian program kurangi sampah sekolah kita, bahkan program gerakan sekolah menyenangkan yang menjadi replikasi untuk program-program nasional. Di luar itu infrastruktur, nah ini juga paling sering dibahas oleh masyarakat, bagaimana dengan jalan? Jalan masih banyak yang rusak. Perlu saya terangkan dan saya jelaskan, kita ada satu yang agak besar yang kemudian mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan masalah kemacetan di Cisauk, yaitu flyover Cisauk. Flyover Cisauk ini dari mulai pembebasan tanah sampai dengan konstruksinya yang akan diresmikan di akhir bulan Desember 2023 ini, murni memakai APBD Kabupaten Tangerang dan menyedot banyak sekali APBD di sana. Awalnya kita berbicara dengan Kementerian PUPR, saling berbagi tugas dan berbagi anggaran, di mana kabupaten diberikan tugas untuk melakukan pembebasan lahan, kemudian anggaran untuk konstruksi pembangunannya oleh kementerian, termasuk juga underpass yang ada di Bitung. Nah, karena ada pandemi, akhirnya kementerian memberikan kita pilihan, yang mana yang mau dibantu oleh APBN konstruksinya. Akhirnya ya kita putuskan yang underpass Bitung, karena itu jalan nasional, jalan raya Tangerang Serang, itu yang memakai APBN, dan kita harus menanggung kos ataupun biaya pembangunan infrastruktur untuk flyover Cisauk. Maka dari itu banyak ruas-ruas jalan yang baru di 2023 ini kita kebut. Bayangin, karena ada pandemi 2020, 21 dan 22, jaringan jalan di beberapa ruas yang harusnya kita perbaiki di tahun-tahun tersebut terpaksa harus kita tunda.
Dan kita baru perbaiki, baru kita rehab berat dan banyak secara masif di tahun 2023. Ya. Tentu saja masih banyak ruas-ruas jalan yang harus kita perbaiki. Tapi saya yakin program dari pemerintah Kabupaten Tangerang ke depan itu sudah ada garis besarnya nih. Ya. Tadi sektor kesehatan kita sedang melakukan rehab untuk 44 puskesmas. Ya. 4 sudah jadi, nanti sisanya 40 berjalan dengan di tahun anggaran berikutnya. Ya. Begitu juga dengan rumah sakit. Sektor pendidikan kita juga sudah punya roadmap-nya untuk meningkatkan daya tampung anak-anak pelajar untuk siswa SMP. Ya. Begitu juga dengan infrastruktur. Jadi saya berharap apa yang saya lakukan ini juga bisa kita adopsi untuk hal-hal tertentu yang dibutuhkan di Jakarta. Ya. Termasuk pembangunan kawasan pesisir pantai, ya. Di mana Tangerang Kabupaten itu sudah melahirkan Tangerang Inisiatif yang menjadi landasan bagi para anggota Partnership in Sea Management of East Asia Countries atau PEMSI, ya, di mana pembangunan kawasan pesisir itu bisa terintegrasi antara ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, bahkan sampai lingkungan hidup. Ya. Yaitu di Kecamatan Mauk, Desa Ketapang. Itu yang menjadi blueprint dari pembangunan kawasan pesisir yang terintegrasi di semua sektor. Mudah-mudahan ini bisa dibawa ke Jakarta dengan konsep yang lain tentunya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Jakarta. Tapi paling penting adalah bagaimana membangun perencanaan ini dengan baik dan matang di kurun waktu yang terbatas, karena kan kita pimpinan daerah hanya 5 tahun ya. Kalau diberikan kepercayaan lagi oleh masyarakat, kita bisa melakukan di 5 tahun yang kedua, dan itu hanya batas maksimum 10 tahun. Di waktu yang terbatas, dengan mudah-mudahan kalau anggaran DKI itu bisa bisa melakukan banyak hal untuk kegiatan kesejahteraan masyarakat. Itu Mas. Pemirsa luar biasa pemaparan beliau ya. Jadi pemirsa Rata TV ya kan, mobil khusus yang di DKI Jakarta ya kan. Mungkin Anda bisa lihat tadi pemaparan beliau sangat kompleks ya kan. Dan kita lihat juga keberhasilan beliau membangun Kabupaten Tangerang sudah diakui di bidang pendidikan, kesehatan, ya kan, penataan pesisir pantai, dan itu udah tingkat nasional Bang ya. Tingkat nasional dan internasional. Pantai tadi ya. Jadi pilot project juga bisa juga. Pilot project untuk event-event di PEMSI maupun event-event di tingkat nasional. Bahkan Ketapang itu dijadikan salah satu proyek percontohannya dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PUPR, dan juga Bappenas. Ya tadi pemirsa Rata TV itu tadi pemaparan beliau luar biasa. Nah nanti tinggal masyarakat supaya tahu gitu loh. Ya ini sosok Bang Jaki seperti ini gitu loh. Jadi beliau memaparkan apa adanya, bukan hoax Bang ya tadi yang kata semua ya. Itu fakta semua. Bisa dilihat di Kabupaten Tangerang. Town Square, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, hari ini resmi saya nyatakan dibuka.